Ibuku tidur dengan tunanganku pada malam sebelum akad nikah. Esoknya aku tetap melangkah tenang menuju tempat akad. Ketika penghulu memintaku menyampaikan janji dan pernyataan kesediaan menempuh rumah tangga, aku mengambil mikrofon, menoleh kepada para hadirin, dan kalimat yang kuucapkan berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Gaun putih itu tergantung di pintu kamar seperti penjaga sunyi. Aku berdiri di depan cermin, menata rambut yang tak kunjung rapi. Pagi ini bukan pagi biasa, melainkan H-1 malam akad nikahku. Orang-orang bilang ini harusnya hari paling bahagia. Tapi di dadaku ada sesuatu yang mencengkeram erat. Jam dinding berdetak seperti menghitung mundur sesuatu yang tak ku mengerti. Di luar kamar, suara Mirna, ibuku, menggema. "Lesti, gaunmu jangan kusut. Fotografer akan datang malam ini. Jangan bikin malu." Nada suaranya tajam, seperti selalu. Aku menarik napas panjang, menahan diri agar tidak terpancing. Selama bertahun-tahun aku belajar mengabaikan nada perintahnya. Tapi hari ini terasa lebih menusuk dari biasanya. Ruang tamu rumah besar keluarga kami penuh tumpukan bunga melati, lilin, taplak putih, dan gelas kristal. Tatik, tetangga sekaligus penanggung jawab acara kampung, mondar-mandir sambil memeriksa meja. "Ibu Mirna, ini melatinya kurang 2 keranjang. Tadi dibilang cukup." Protesnya pelan. Ibuku melotot. "Saya sudah bilang, tidak ada kata cukup. Semua harus sempurna. Ini pernikahan Lesti, bukan hajatan warung kopi." Aku ikut turun ke bawah, memandangi kursi-kursi teratur rapi. Seharusnya aku merasa senang. Tapi ada udara aneh di rumah ini. Seperti ada yang mengintai dari sudut gelap, menunggu waktu meledak. "Raka, tunanganku, belum muncul sejak pagi. Katanya ada urusan kantor mendadak." Aku percaya. Setidaknya mencoba. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ada jarak di antara kami. Senyumannya sering menggantung di bibir tapi matanya dingin, seperti menyembunyikan sesuatu. Pesan-pesannya singkat, jawabannya terlambat. Aku tak ingin menuduh. Tapi hati seorang perempuan jarang salah. "Lesti, kamu sudah latihan jalan menuju pelaminan." Suara Mirna kembali, menyayat telinga. "Jangan sampai kamu kelihatan kaku. Orang kampung semua akan nonton. Ingat, kamu bukan anak sembarangan. Kamu tunangan pengacara besar." Aku hanya mengangguk. Di kepalaku terlintas wajah Raka dalam jas hitam. Senyumnya yang dulu bisa menenangkan segala gelisah. Kini senyum itu justru membangkitkan pertanyaan. Oma Lastri duduk di kursi rotan dekat jendela, menggenggam rosario tua. Tatapannya mengikuti ibuku dengan tenang namun tajam. "Kau dengar itu, Les?" katanya pelan saat Mirna menjauh. Kalau orang terlalu keras mengatur, tandanya dia takut kehilangan sesuatu. Aku menoleh. "Takut kehilangan apa, Mah?" Oma hanya tersenyum miring. "Nanti kau tahu sendiri." Sore menjelang, cahaya matahari menembus tirai, membentuk garis keemasan di lantai. Para panitia datang silih berganti. Para tetangga ikut sibuk. Aku duduk di tangga, memperhatikan semuanya seperti penonton pertunjukan. Tiba-tiba Kezia, sahabatku sejak SMA, masuk tergesa-gesa. Napasnya memburu. "Les, aku perlu bicara," katanya lirih, menarikku ke samping. "Ini penting." Wajahnya pucat. Mata bulatnya menatapku seperti menyimpan rahasia besar. "Apa?" tanyaku. Dia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. "Aku tadi ke hotel tempat panitia dan beberapa vendor menginap. Aku dengar sesuatu. Bukan cuma dengar, aku juga sempat lihat sekilas." Tanganku mencengkeram pegangan tangga. "Lihat apa, Kes?" "Aku belum yakin," katanya cepat. "Tapi kamu harus ikut aku nanti malam. Ada sesuatu yang tidak beres." Jantungku berdegup keras. Apa ada hubungannya dengan Raka? Kezia tak langsung menjawab. Ia hanya menggigit bibir bawahnya dan menatapku dengan mata basah. Diamnya sudah cukup jadi jawaban. Malam turun perlahan. Lampu gantung menyala. Mirna berkeliling dengan tatapan puas seperti ratu pesta.
Para panitia menyusun bunga di taman depan. Aku duduk di kursi rias, dandan seadanya. Dalam cermin, wajahku seperti topeng, rapi tapi kosong. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Raka. Maaf, aku masih di luar. Banyak urusan. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kata-kata itu datar, tidak seperti biasanya. Di kamar sebelah, aku mendengar Mirna berbicara lewat telepon dengan suara pelan, tapi aku menangkap sepotong. Pastikan semua siap, jangan ada kesalahan malam ini. Entah kenapa kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Oma Lastri datang ke kamarku, menepuk pundakku. Kalau kau merasa ada yang janggal, jangan diam. Suaranya berat, seolah menyimpan peringatan lama. Rumah tangga tidak boleh dimulai dengan kebohongan. Kalau ada tanda, ikuti tanda itu. Ketika jam menunjuk pukul 9 malam, Kezia mengirim pesan lagi. Aku di depan hotel. Datanglah sendiri. Jangan beritahu siapapun. Aku memandang gaun putih di pintu. Gaun yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan kini tampak seperti penjara yang menunggu untuk menutupku rapat-rapat. Aku mengambil jaket, menyelinap keluar melalui pintu belakang. Udara malam menusuk kulit. Jalanan kampung sepi. Hanya lampu taman yang remang. Aku melangkah cepat. Hati berdetak kencang. Dalam kepala, suara ibuku terus menggema. Jangan bikin malu keluarga. Tapi aku tahu, rasa malu bukanlah hal yang paling kutakuti malam ini. Ketika mobil Kezia berhenti di depan hotel kecil itu, aku tahu, malam ini segalanya bisa berubah. Aku hanya belum tahu bagaimana bentuknya. Hotel kecil itu berdiri di pinggir jalan protokol. Lampu fasadnya temaram seperti lilin di malam peringatan. Aku melangkah turun dari mobil Kezia, merapatkan jaket. Di dalam lobi, resepsionis menunduk di balik meja, memeriksa buku tamu. Aroma karpet yang baru disedot menyatu dengan bau kopi yang sudah mendingin. Kezia menyentuh sikuku, mengisyaratkan agar aku tenang. Kita naik pelan-pelan. Rizky sudah di atas. Bisiknya. Ia menatap jam tangannya. Katanya, ada hal yang harus kamu lihat sendiri. Rizky, si fotografer, berhenti di lantai 7, menunggu kami sambil memegang tas kamera dan tripod lipat. Wajahnya tampak ragu, seperti anak sekolah ketahuan membawa petasan. Maaf, Kak Lesti, katanya pelan. Aku tidak mau mencampuri urusan orang, tapi ini menyangkutmu. Aku juga tidak memotret yang tidak perlu. Hanya, aku tak sengaja melihat sesuatu di lorong. Lorong lantai 7 panjang dan sunyi. Karpet merah marun menelan suara langkah kami. Hanya bunyi mesin pendingin udara yang bergumam. Di dinding tergantung lukisan pemandangan pantai yang kusam. Rizky menunjuk sudut di mana ada kamera pengawas kecil mengintip dari langit-langit. Kamera lorong ini tersambung ke ruang maintenance. Jelasnya pelan. Panitia diberi akses sementara untuk memastikan tamu vendor aman. Aku tadi mengecek posisi gimbal. Lalu aku melihat siluet 2 orang masuk kamar 708. Darahku mengalir cepat. Jam berapa? Sekitar 8:30. Jawabnya. Aku tidak berani memotret terang-terangan. Tapi ada bayangan, cara mereka berjalan, dan ada detail kecil yang mungkin kamu kenal. Aku menelan ludah. Kezia menatapku, seolah menambatkan kekuatanku yang mulai berayun. Kami bergerak mendekati pintu 708. Pintu itu tertutup rapat. Lampu indikatornya merah. Di udara tercium samar wangi parfum yang sangat kukenal. Campuran melati dan jeruk yang Mirna suka semprotkan setiap selesai berdandan. Parfum itu tidak mahal, tapi baunya khas dan menempel di ingatan seperti lagu masa kecil. Tanganku gemetar. Mungkin banyak orang memakai aroma seperti itu. Gumamku, setengah menipu diri. Kezia menunduk, memperhatikan ambang pintu. Ada goresan bekas kunci kartu, katanya lirih. Baru. Rizky mengangkat ponselnya. Aku merekam dari kejauhan, Kak. Ujarnya, canggung. Tidak ada wajah. Hanya punggung dan siluet di kaca lorong. Kalau kakak tidak nyaman melihatnya, kita bisa berhenti di sini. Ia menatapku, menunggu isyarat. Aku mengangguk.
Tunjukkan. Kami berdiri di ceruk dekat mesin pemadam, menutupi diri dari mata yang mungkin lewat. Rizky memutar rekaman 20 detik. Tayangan itu goyah. Diambil dengan tangan yang menahan napas. Terlihat bayangan seorang laki-laki tinggi dengan bahu lebar. Potongan jas yang sangat kukenal. Raka punya sikap tubuh tertentu saat berjalan. Sedikit condong, tangan kanan kerap merapikan jam di pergelangan. Di rekaman itu, gerak kecil itu terulang. Di sampingnya, seorang perempuan berselendang mendekat, kepala menunduk. Tangan kirinya menyentuh bahu laki-laki itu cepat, gugup, seolah takut terlihat. Pintu 708 terbuka. Mereka beringsut masuk, lalu tertutup lagi. Aku memegang tembok agar tidak goyah. Bisa saja itu orang lain, ujarku, meski suaraku nyaris tak terdengar. Rizky ragu sesaat. Ada satu hal lagi, katanya. Ia memperbesar bingkai saat sosok perempuan itu meraih gagang pintu. Di pergelangan tangannya melingkar gelang emas berukir motif parang kecil. Motif batik yang jarang dipakai untuk perhiasan. Tukang emas di pasar lama membuatkannya khusus untuk Mirna beberapa tahun lalu saat ulang tahun perkawinan. Aku tahu, karena akulah yang memilihnya bersama Suryono, ayahku. Gelang itu memantulkan cahaya lorong sesaat, seperti mata yang berkedip. Lalu lenyap tertelan gaun selendang. Kepalaku berdengung. Kilasan-kilasan kecil berkelebat. Mirna sore tadi bertelepon dengan nada perintah. Pesan Raka yang datar. Sikapnya 2 minggu ini yang selalu terburu-buru dan seolah menghindar. Semuanya tiba-tiba seperti kepingan teka-teki yang dipaksa bertemu. Kezia menggenggam tanganku. Kita belum tahu apa-apa, katanya, menahan nafasku agar tidak meledak. Kita butuh kepastian, bukan prasangka. Ia mengangguk pada Rizky. Ada rekaman suara. Rizky mengeluarkan alat perekam mungil. Aku meletakkannya di tas kamera saat menunggu lift. Tak sengaja menangkap beberapa detik suara dari balik pintu ketika pintu belum sepenuhnya menutup. Hanya gumaman. Tidak jelas. Ia memutar suara itu. Samar, teredam, tapi ada jeda napas dan panggilan singkat. Ka. Pengucapannya bergetar, dengan nada yang sudah terlalu sering kudengar meminta tolong, memerintah, menasehati, bahkan mengadili, nada Mirna. Aku memejamkan mata. Ada dorongan untuk menendang pintu itu, menghancurkan segalanya, membuat sunyi di lorong pecah oleh amarahku. Tapi gambaran ruang tamu rumahku tadi sore menahan kakiku, kursi-kursi yang tertata rapi, bunga melati yang dironcetatik, tatapan tetangga yang akan meruncing seperti paku bila ada keributan. Suara Mirna menggema di kepalaku. Jangan bikin malu keluarga. Aku tidak akan menjerit di sini, kataku pada akhirnya, menahan sesuatu yang mendidih di perut. Aku mau pulang. Besok aku tetap datang ke akad. Kezia menatapku, tercengang. Kamu yakin? Aku tidak akan lari dari hidupku. Aku menatap numerik 708 di atas kusen seperti menatap tanggal pada batu nisan. Tapi aku juga tidak akan menutup mata. Kita simpan semua ini. Besok, aku yang bicara. Suara ding dari lift memecah ketegangan. Seorang petugas kebersihan lewat, mendorong troli berisik. Kami bergeser, pura-pura melihat pemandangan dari jendela ujung lorong. Aku merapikan kerah jaket, menelan ludah yang terasa pahit. Di dinding kaca, bayanganku memantul. Seorang perempuan yang besok akan dihadapkan pada janji paling besar dalam hidupnya, dan pada pengkhianatan yang tak bisa dibayangkan siapapun. Saat kami berjalan kembali ke arah lift, pintu 708 berderit sangat pelan. Hanya seraut garis cahaya menyeberang karpet, seperti pisau tipis yang menggores malam. Aku menahan langkah, tapi tidak menoleh. Aku tahu, bila menoleh, aku akan runtuh. Di lobi, udara terasa lebih dingin. Rizky menunduk. Maaf, Kak. Aku menyentuh bahunya. Kau tidak salah. Kebenaran tidak salah. Kezia memelukku singkat. Aku bersamamu, apapun yang kau pilih. Di perjalanan pulang, lampu jalan berlari-lari di jendela mobil seperti barisan prajurit diam. Aku menatap kedua tanganku. Mereka masih gemetar,
Tapi ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam diriku. Keputusan. Besok, ketika mikrofon diberikan kepadaku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Meski seluruh ruangan akan menahan napas, meski ibuku akan memelototiku, meski Raka akan memohon lewat mata, aku akan berdiri, menatap mereka, dan memulai kisahku dengan kebenaran. Malam itu kami pulang tanpa banyak bicara. Rumah masih terang. Tamu-tamu kecil berlalu lalang membawa baki gelas. Mirna berdiri di teras, menyusun senyum yang biasa ia pakai untuk menyambut siapapun. Ketika melihatku turun dari mobil Kezia, matanya menelusur dari ujung kepala sampai kaki, seperti menimbang kesalahan. "Kemana saja? Besok akad, jangan keluyuran," ucapnya datar. Aku mengangguk, melewatinya. Bau parfumnya, melati bercampur jeruk, menyambar selintas seperti jejak hantu. Di kamar, aku menutup pintu dan duduk di lantai. Rasanya lututku bukan milikku. Kezia duduk di ranjang, menunggu aku menarik napas teratur. "Besok pagi aku akan bantu atur rencana," katanya pelan. "Jangan sendiri." "Kau pikir aku harus apa?" tanyaku, serak. "Bukan soal harus apa," jawabnya. "Soal kau memilih apa. Tapi pilih dengan kepala dingin. Biar bukti yang bicara." Pukul 11. Pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. "Besok tolong jaga wibawa keluarga. Jangan lakukan hal bodoh." Nama pengirim kosong. Tapi aku tak perlu menebak lama. Gaya kalimatnya seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah dari balik meja. "Togar, Paman Raka." Aku menunjukkan pesan itu pada Kezia. Dia mencium sesuatu. Gumamnya. "Berarti kita di jalan yang benar." Rizky menyusul, mengetuk pelan. Wajahnya lelah. Aku dapat salinan rekaman lorong dari petugas perawatan. Dia kasihan karena acara kita besok. Ia membuka laptop, menancapkan flash disk. Gambar hitam putih muncul. Lorong lantai 7. Jam digital di atas pintu lift. Orang-orang mondar-mandir. Pukul 20.27. Terlihat sosok Raka. Aku mengenali jasnya. Sikap bahunya muncul dari lift. Ia berhenti sejenak, menerima telepon, menunduk, lalu berjalan ke arah 708. 2 menit kemudian, Mirna datang dari arah tangga darurat, menyapu sekeliling seperti memastikan sepi, lalu menyusul. Aku menahan napas. "Berapa lama mereka di dalam?" tanyaku. Rizky menunjuk penanda waktu. "Hampir 1 jam." Kezia memejamkan mata, menekan dahi. Aku merasakan dinding kamarku menyempit. Tapi aku memaksa diri tetap duduk tegak. "Simpan semuanya." Gembok dengan sandi. "Hanya kau, Kezia, dan aku yang tahu." Ponselku bergetar. Nama Raka menyala. Aku menatapnya lama sebelum menolak panggilan. Pesan masuk kemudian. "Maaf tidak bisa mampir. Aku lelah." "Sampai besok." Aku membalas. "Istirahatlah. Besok kita bicara." Tidak lebih. Menjelang tengah malam, Mas Dim datang. Kakak sepupuku ini jarang banyak gaya. Ia langsung menggelar map di meja rias. "Kau minta aku telusuri klien T dari ponsel Raka, ya?" Aku punya teman yang bisa mengurai nomor dan jejak perusahaannya. Ia mengeluarkan kertas berisi bagan sederhana. Perusahaan ini tampak resmi, tapi akta pendiriannya menggunakan alamat kosong. Pengurusnya 2 orang. Salah satunya sopir pribadi Togar. Transaksi terakhir. Uang muka dari perusahaan properti milik Togar untuk jasa konsultasi hukum, ditandatangani Raka sebagai penerima kuasa. Kepalaku berdenyut. Berarti pernikahan ini punya nilai untuk mereka. "Citra," kata Mas Dim. "Jika Raka menikah denganmu, putri keluarga pegawai negeri bersih, berita akan menelan gosip sengketa tanah yang sedang mereka mainkan. Aku curiga akad besok adalah pertunjukan penutup." Aku mendengus. Antara marah dan muak. Mas Dim menatapku lekat. "Aku tidak ingin kau menjadi umpan. Tapi semua keputusan di tanganmu. Aku hanya pastikan fakta-faktanya bersih." Di luar kamar, langkah kaki Mirna terdengar hilir mudik.
Sesekali suaranya mengatur tatik, memerintah teknisi suara, menagih bunga tambahan. Kami diam sampai langkah itu berlalu. Oma Lastri tiba-tiba mengetuk. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya jernih. Aku terbangun karena udara rasanya berat. Katanya, duduk. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan kunci kecil. Ini untuk laci lama di gudang. Ada surat-surat yang perlu kau baca. Kezia mengambil kunci itu. Aku menatap Oma. Apa isinya? Luka lama, jawab Oma. Waktu ayahmu tersandung godaan dulu, ibumu menghimpun bukti, lalu memakainya seperti cambuk. Ia merasa berhak mengatur semua, seolah dunia berutang padanya. Sejak itu, ia tak percaya pada siapapun, bahkan padamu. Ia ingin memastikan semua menurut kehendaknya. Jika tidak, ia akan meruntuhkannya. Oma mengusap pipiku. Aku tidak membenarkan perbuatannya jika benar seperti yang kau curigai. Aku hanya tidak ingin kau menafsirkan hidup sebagai hukuman abadi. Putuskan, lalu berdiri. Kata-kata Oma menggulung lambat, menyejukkan sekaligus menampar. Luka lama keluarga kami rupanya tidak pernah benar-benar sembuh. Hanya disembunyikan di balik kerudung sopan santun. Pukul 1 dini hari, semua orang bubar dari kamarku. Tinggal aku dan Kezia. Kau yakin mau tetap datang besok? Tanya Kezia. Aku akan datang, jawabku. Tapi bukan untuk melanjutkan sandiwara. Aku ingin kebenaran berdiri di ruangan itu. Biarlah semua mendengar. Kezia mengangguk. Kalau begitu, kita perlu rencana teknis. Aku bisa siapkan berkas suara di ponsel cadangan. Rizky bisa koordinasi dengan petugas suara agar ada saluran darurat. Aku menatap cermin. Wajahku pucat, tapi mataku tidak lagi kabur. Lakukan. Sebelum tidur, ponselku kembali bergetar. Pesan dari nomor asing lain. Anakku, jangan membuat ayahmu menunduk besok. Jagalah nama baik keluarga. Kalimat itu dingin, seperti surat edaran kantor. Aku tidak menjawab. Aku tahu dari siapa pesan itu. Mirna, memakai nomor ponsel cadangan. Tiba-tiba aku teringat gelang emas bermotif parang di rekaman. Satu-satunya pada masanya, dibuat khusus. Mirna menyukainya karena katanya menyatu dengan darah Jawa. Gelang itulah yang kini seperti sidik jari. Aku mematikan lampu. Tidur tidak datang. Aku bangkit, menyalakan laptop. Memutar lagi rekaman lorong itu tanpa suara. Tiba-tiba Rizky mengirim berkas audio yang lebih bersih. Kak, ini hasilku setelah kuperjelas kebisingannya, tulisnya. Aku memasang earphone. Dari balik derit pintu yang hampir tertutup, terdengar napas dua orang, lalu bisikan sangat dekat. Raka. Nada panggilan itu melengkung pada suku kata kedua. Persis seperti cara Mirna memanggil seseorang jika ia sedang cemas sekaligus memerintah. Aku menutup laptop cepat, menggenggam mikrofon kecil yang tadi diserahkan Kezia sebagai cadangan. Di cermin, bayanganku kembali menatap. Besok aku datang, kataku pada diri sendiri. Bukan untuk malu, bukan untuk kabur. Untuk memutus lingkaran ini. Pagi hari mekar tanpa suara. Embun menggantung di ujung daun pandan. Sementara halaman rumah ramai oleh suara orang mengangkat kursi, menata karpet, memasang kain putih. Aku duduk di depan meja rias. Cahaya matahari masuk dari jendela dan memantul di permukaan kaca. Prias mengusap pipiku dengan bedak tipis. Tenang saja, Mbak Lesti, katanya. Hari ini akan cantik. Aku mengangguk, menyimpan kata-katanya seperti kertas doa. Meski aku tahu cantik bukan tujuan utamaku. Mirna masuk tanpa mengetuk, memeriksa gaunku, jilbab, kerudung, lalu memandangku seperti memeriksa patung pameran. Jangan menangis. Mata bengkak tidak pantas, katanya. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya. Hanya perintah yang dibungkus senyum tipis. Setelah akad, kau duduk di pelaminan. Ingat tata cara salam. Jangan goyah. Ia berdiri di samping jendela. Menatap kebun. Ini hari yang kita tunggu. Kita? Bibirku hampir memunculkan tawa pahit.
tapi ku tahan. Aku hanya mengangguk lagi. Iya, Bu. Suryono, ayahku, mengetuk pelan dan mengintip. Tatapannya seperti mata air yang lama tertutup batu. Nak, ucapnya pendek. Kalau ada yang ingin ayah tahu, apapun, bilang. Ia melihat kaca, lalu melihatku, seolah mencari sesuatu di wajah yang telah dipoles. Ayah ingin kamu bahagia, bukan hanya terlihat bahagia. Mirna memotong. Pak, jangan bikin anak tegang. Sudah banyak yang harus dia hafal. Suryono menatap ibuku, lalu menoleh padaku lagi. Bagaimanapun, suaramu sendiri yang paling berarti. Ia mundur, menutup pintu perlahan. Napas panjang mengalir dari dadaku. Pria selesai. Aku berdiri. Gaun putih sederhana itu terasa ringan. Tapi di bahuku ada beban yang tak terlihat. Kezia menyelinap masuk, mengangkat ponsel cadangan. Sudah, bisiknya. Berkas audio yang disaring Rizky ada di sini. Nama berkas, Daun Melati. Begitu kau sentuh tombol ini, rekaman siap diputar. Ia menyerahkan mikrofon kecil yang bisa kuselipkan di kerah. Kalau pengeras suara utama macet, Rizky sudah setel saluran darurat. Tatik mengalihkan perhatian Mirna ke dekorasi agar ia tidak curiga ada kabel tambahan. Aku berutang kepada kalian, kataku. Kezia menggeleng. Tidak, hari ini suaramu sendiri yang akan menolongmu. Di halaman, tamu-tamu mulai berdatangan. Aroma kopi dan jajanan pasar memenuhi udara. Tatik berlari kecil sambil membawa daftar acara. Lesti, 10 menit lagi rombongan penghulu tiba, katanya setengah teriak. Mirna berdiri di depan gerbang, bersikap sebagai tuan rumah teladan, menyalami siapapun dengan senyum sejuk. Aku melihat gelang emas bermotif parang di pergelangan tangannya, berkilau di bawah matahari. Raka belum terlihat. Pukul di dinding sudah menunjuk jam 9 kurang. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka, di jalan. Pesan lain menyusul, dari nomor yang kemarin. Pastikan acara lancar. Jangan drama. Aku menghapus pesan itu tanpa membacanya 2 kali. Rizky mengangkat jempol dari balik panggung kecil tempat perangkat suara dipasang. Ia tampak seperti pemuda yang sedang menyamar jadi teknisi. Wajahnya berusaha biasa. Di sudut lain, Mas Dim berdiri dengan map tipis, menyatu dengan kerumunan keluarga yang sibuk. Oma Lastri duduk di kursi rotan, menatap tenang, sesekali berbicara dengan Ziva dan Arka, 2 anak kecil yang tertawa melihat balon. Rombongan Raka datang. Jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, senyumnya seperti topeng yang dipoles. Tatapannya melintas padaku, berhenti sepersekian detik, lalu bergerak lagi menyapa tamu. Togar berjalan di belakangnya, tubuhnya tegap, matanya seperti batu, dingin. Ia menyalami Suryono dengan tekanan terlalu kuat, lalu melempar senyum pada Mirna. Keduanya saling mengangguk, seolah ada kesepakatan tak terdengar melayang di antara mereka. Penghulu tiba. Ustaz Hussein melangkah masuk dengan wajah teduh. Rambutnya sedikit memutih di pelipis. Matanya jernih. Ia menyalamiku. Anak Nda Lesti, bagaimana kabarmu pagi ini? Aku menatapnya, merasakan sesuatu dalam dadaku mencari pijak. Berusaha tenang, Ustaz. Ia mengangguk, menatapku lebih dalam. Ragu adalah isyarat. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengar. Jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, jangan takut pada manusia. Takutlah pada ketidakjujuran. Kata-katanya menetes pelan, menenangkan sekaligus menegakkan tulang punggungku. Acara dimulai. Lantunan doa mengalun. Hadirin ikut mengaminkan. Suasana hangat. Raka duduk di seberang. Ekspresinya nyaris tanpa celah. Mirna duduk di sampingku. Tangan kirinya menepuk pahaku halus. Entah untuk menenangkan atau mengingatkan agar patuh. Aku memandang tangannya. Gelang emas itu seperti mata yang menatap balik. Kezia mencondongkan badan, berbisik nyaris tanpa suara. Semua siap. Aku menggenggam ponsel cadangan di bawah lipatan kain. Rizky berdiri di balik perangkat suara, pura-pura mengikat kabel.
Sebelum penghulu memulai ijab, Ustaz Hussein menatapku lagi. Anak Nda, di awal kita menata niat. Apakah engkau dalam keadaan siap? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagai kunci yang membuka pintu yang sejak tadi kutahan dari dalam. Insya Allah, jawabku. Suaraku stabil, tetapi aku tahu badai tinggal satu langkah. Di barisan tamu, bisik-bisik menggeliat. Ada yang menilai gaunku terlalu sederhana, ada yang memuji dekorasi. Tatik sibuk menata baki hantaran, sesekali mengedip padaku memberi semangat. Suryono duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam di lutut. Matanya tidak pernah meninggalkanku. Mata itu mengingatkanku pada hari aku pertama kali belajar naik sepeda. Ia berlari di belakang, tidak menyentuh, tapi siap menangkap. Penghulu mempersilakan aku dan Raka berdiri. Kami menuju meja akad. Suasana tiba-tiba seperti mengecil. Suara kerumunan menjauh. Hanya detak jantungku dan dengung listrik yang tersisa. Raka mengambil tempat, merapikan jas. Aku melihat seulas keringat di pelipisnya. Togar mencondongkan badan, menatapnya dengan mata perintah. Mirna menyentuh ponselnya yang bergetar. Aku melihat sekilas layar yang menyala. Huruf R besar muncul sebagai nama kontak. Ia menengok kanan-kiri, lalu mematikan getar dan menyelipkan ponsel ke tas. Gerak kecil itu, sesederhana menyimpan rahasia. Ustaz Hussein membuka acara akad. Doa mengalun lagi. Lalu ia berkata, sebelum kita ijab dan kabul, ada kesempatan untuk calon mempelai menyampaikan niat dan janji. Silakan. Kezia memberi aba-aba halus. Aku merasakan ponsel cadangan hangat di tanganku. Mikrofon kecil di kerahku menempel pada kulit. Wajah-wajah menatapku. Keluarga, tetangga, sahabat, orang-orang yang siap memotret kebahagiaan yang mereka duga sederhana. Aku menarik napas, menatap Raka, lalu menoleh pada para hadirin. Di sudut mataku, Mirna menegang, jemarinya meremas tas. Aku akan bicara, kataku. Suaraku pelan tapi merambat jauh lewat pengeras suara. Ruangan mendadak hening, seperti menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi. Di balik panggung, Rizky mengangkat jempol, siap dengan saluran darurat. Kezia menatapku, tanpa berkedip. Dan ketika aku membuka mulut untuk kalimat pertama, ponsel Mirna kembali bergetar. Nama R berkedip-kedip seperti lampu peringatan. Mikrofon terasa dingin di telapak tanganku. Aku berdiri, menatap hamparan wajah. Sanak saudara, tetangga, sahabat, juga orang-orang yang baru ku kenal lewat undangan. Di ujung pandanganku, kain putih pelaminan melambai pelan tersapu angin kipas. Aku menarik napas panjang, menilai kekuatan suaraku, lalu mengucap salam. Ruangan menjawab, serentak namun hati-hati, seolah khawatir setiap kata bisa memicu sesuatu. Aku ingin bicara tentang janji, kataku, menatap meja akad yang berkilap. Janji, kata orang, adalah rumah. Kita menaruh diri di dalamnya, bukan pakaian, bukan pesta. Dan rumah, kalau retak, tak bisa ditutupi taplak. Beberapa tamu saling berpandangan, mungkin mengira ini sekadar pembuka puitis. Mirna, ibuku, menegakkan duduknya, tersenyum kaku. Raka di seberang mengatupkan rahang. Jarinya mengusap jam tangan yang berkali-kali ia rapikan saat gugup. Aku tumbuh diajari doa. Lanjutku, menoleh sebentar pada Mirna. Diajari untuk tidak berbohong, untuk menjaga martabat, untuk tak menukar kebenaran dengan tepuk tangan. Doa itu diajarkan oleh seseorang yang sangat dekat, yang suaranya ku tahu bahkan ketika berbisik. Seseorang berdehem di barisan tengah. Togar merapatkan bahu. Matanya memaku Raka. Kezia di sisi panggung menatapku tanpa berkedip, memberi isyarat halus. Tenang, lanjutkan. Ustaz Hussein mengamati. Sorot matanya lembut namun tegas. Silakan, anak Nda, katanya lirih. Cukup untuk ku dengar. Kita masih dalam niat. Aku membiarkan 1 detik sunyi. Lalu, dengan nada setenang yang bisa kususun, aku berkata, semalam, seseorang tidur dengan tunanganku. Jeda panjang jatuh seperti batu dilempar ke sumur. Suara kipas menjadi satu-satunya bunyi yang bergerak.
Beberapa tamu terkejut mengangkat tangan menutup mulut. Ada gelas yang bergetar di baki. Bunyi halus seperti kerikil. Raka menoleh tajam. Wajahnya memucat. Mirna berdiri setengah. Lalu duduk lagi. Mencoba menahan ekspresi yang meleset dari kendalinya. Aku menatap lantai. Lalu kembali menatap hadirin. Aku tidak akan menyebut nama. Ucapku pelan. Aku tidak ingin menjadikan ruang ini pasar gosip. Tapi aku tidak akan memasuki rumah yang retak, dan pura-pura tidak mencium bau serbuknya. Aku tidak menuduh dengan kosong. Aku membawa yang cukup untuk menjadi cermin. Cukup, suara Mirna memotong. Manis tapi berbilah. Ia berdiri, memaksakan senyum kepada tamu, menoleh padaku dengan mata mengancam yang hanya seorang anak bisa kenali. Lesti, duduk. Kau tegang. Ini wajar sebelum akad. Jangan mempermalukan dirimu. Aku memegang mikrofon lebih erat. Bu, izinkan aku selesai. Suaraku tidak meninggi, tapi tak memberi ruang. Mirna melangkah satu tapak maju. Ustaz Hussein mengangkat telapak tangan halus, menautkan tatapan padanya. Ibu, mari kita beri putri ibu ruang bernapas, katanya tenang. Janji yang akan ia lafazkan menyangkut seluruh hidupnya. Togar menyandarkan tubuh. Bibirnya menyungging senyum tanda perhitungan. Ia menyentuh bahu Raka dari belakang, memberi dorongan halus seperti pelatih mendorong petinju kembali ring. Raka membalas isyarat itu dengan anggukan hampir tak terlihat. Ia mengatur napas, lalu berkata, "Hadirin, maafkan. Calon istri saya mungkin salah paham. Ada banyak tekanan. Semalam saya di luar, bekerja. Jika ada rekaman atau apapun, bisa jadi salah tafsir. Aku mengangkat tangan, memotong tanpa marah. Kau benar, banyak tekanan. Karena itu aku tidak akan berdebat panjang. Aku hanya minta ruangan ini menjadi saksi. Jika kita betul-betul hendak membangun rumah, mari pastikan tak ada batu yang diselipkan di bawah tikar." Kezia menggerakkan bibir. Siap. Aku menunduk sekilas. Menyentuh layar ponsel cadangan di balik lipatan kain. Rizky di belakang perangkat suara mengangguk. Jarinya bergerak pada pengatur saluran. Suara dari pengeras suara merendah, lalu mengalun lirih sebuah rekaman. Derit pintu yang nyaris tertutup, dengus napas yang menahan, dan panggilan satu kata. Raka, dengan lengkung nada khas yang menancap seperti jarum di telingaku. Ruangan membeku. Aku menjaga volume tetap pelan. Cukup sebagai bisikan yang menyeberang kursi-kursi depan, tidak jadi tontonan gaduh. Beberapa hadirin menoleh ke kanan-kiri, mencari sumber. Raka menegang. Mirna berdiri kaku, wajahnya kering dari darah. Tangan kirinya meremas tas hingga buku-buku jarinya memutih. Gelang emas bermotif parang di pergelangannya berkilat di bawah lampu, seperti bukti yang tiba-tiba punya suara. Aku berhenti di sini, kataku. Mematikan rekaman. Aku tidak akan menyebut siapa. Karena yang kucari bukan pembakaran, melainkan kejujuran. Jika ada yang ingin meminta maaf, pintu terbuka. Jika tidak, aku pun tidak akan memasuki pintu yang sudah terkontaminasi. Fitnah. Mirna setengah berteriak, lalu tercekik oleh tatapan puluhan pasang mata. Ia buru-buru merapikan jilbab, mencoba mengembalikan wajah teduhnya. Anakku gugup. Itu saja. Mari lanjutkan, Ustaz. Ustaz Hussein menatapku, lalu menatap Raka. Anak Raka, kebenaran tidak menghina siapapun. Ia hanya menuntut keberanian. Apakah engkau siap melanjutkan ijab dalam keadaan seperti ini? Raka membuka mulut, menutupnya lagi. Togar berdeham keras, mengirim perintah yang baunya seperti uang dan gengsi. Kita jangan ikut arus emosi seorang gadis, Togar berkata setengah lantang. Acara ini sakral. Jika ada salah paham, selesaikan keluarga. Aku menoleh pada hadirin. Keluarga mana, Pak? Keluarga dibangun oleh orang yang berani mengakui jejaknya. Aku tidak meminta hukuman. Aku meminta pengakuan. Suryono berdiri perlahan dari kursinya. Suaranya tidak keras, tapi melintasi udara dengan jelas. Kalau putriku berkata ia berhak untuk menahan janji, aku berdiri di belakangnya.
Ia menatap Ustaz Hussein. Kami minta waktu. Bisik-bisik meledak halus. Ada yang mencibir. Ada yang memeluk diri sendiri seperti kedinginan. Mirna menoleh pada Suryono. Marah berkilau di matanya. Tapi ia tidak bergerak lebih jauh. Ustaz Hussein mengangguk. Kita bisa menunda sejenak, katanya. Janji tidak boleh dipaksa. Aku menurunkan mikrofon. Tangan gemetar. Tapi lututku tegak. Di belakang, Rizky memutus saluran darurat. Kezia mendekat setengah langkah. Tak menyentuh. Namun kehadirannya seperti tembok yang melindungi punggungku. Raka menatapku. Ada sesuatu yang runtuh di bola matanya. Campuran takut dan malu yang bertarung dengan ambisi. Togar menarik napas panjang. Jelas tak percaya ada panggung yang tidak tunduk padanya. Terima kasih sudah mendengarkan, kataku. Menutup kalimatku. Aku memilih martabatku. Jika rumah ini masih ingin dibangun, fondasinya harus bersih. Ruangan tidak langsung bersuara. Sunyi mengambil waktu, seperti menunggu keputusan yang belum diumumkan. Lalu perlahan terdengar suara kursi digeser. Seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya mengapa semua orang diam. Dan dari kejauhan, kokok ayam sisa pagi menembus tenda. Aku tahu badai sesungguhnya baru datang. Namun untuk pertama kalinya sejak malam itu di lorong hotel, aku merasa berdiri di tanah yang tidak bergoyang. Setelah aku menurunkan mikrofon, udara di bawah tenda terasa berat, seperti kain basah yang menutup mulut. Penghulu berdiri, menenangkan hadirin dengan doa singkat, lalu mempersilakan jeda. Tamu-tamu bergerak pelan, sebagian ke pojok untuk berbisik, sebagian memilih diam dan menatap piring kue talam yang tiba-tiba kehilangan rasa. Aku duduk sejenak, menatap jemariku yang masih bergetar, lalu bangkit. Tidak ada lagi yang perlu kuucapkan untuk sekarang. Kebenaran sudah dikeluarkan dari sangkarnya. Mirna melangkah cepat ke arahku. Senyumnya rapuh seperti kaca. Ikut ibu, bisiknya. Nada perintah menyelinap di antara giginya. Ia menarik lenganku ke ruang tengah rumah. Menutup pintu, membiarkan keramaian tertahan di luar. Raka, Togar, Suryono, Kezia, dan Mas Dim ikut masuk. Rizky menunggu di ambang dengan wajah tegang. Tatik mondar-mandir pura-pura mengatur piring tapi kupahami ia sedang berjaga. Begitu pintu tertutup, Mirna melepaskan senyumnya. Apa tujuanmu? Ia menunjukku. Mencabik namamu sendiri di depan orang? Kau kira mereka akan menyanjungmu karena berani? Mereka akan menggunjingimu seumur hidup. Aku tidak mencabik namaku, kataku, menatap balik. Aku membersihkannya. Raka mengangkat tangan, mencoba menguasai keadaan. Lesti, dengar. Aku di luar kota semalam, rapat dengan klien. Kalau ada rekaman suara, itu bisa saja. Bisa saja apa? Mas Dim memotong, membuka map. Kebetulan? Seperti kebetulan perusahaan klien T yang mengirimi honor konsultasi ke rekening kantor kalian ternyata perusahaan cangkang yang alamatnya gudang kosong. Ia mengeluarkan selembar fotokopi berstempel. Ini akta pendiriannya. Pengurus, sopir pamanmu sendiri. Transfer masuk 2 kali, masing-masing jumlah besar, sehari setelah foto lamaran kalian tersebar. Togar mendengus, menepuk bahunya sendiri. Anak wartawan, kau pikir semua hal bisa kau jahit dengan gunting berita? Dunia usaha punya jalannya sendiri. Jalan siapa? Jalan yang menukar tanah sengketa dengan perizinan palsu. Mas Dim menyilangkan tangan. Aku tidak menuduh tanpa bahan. Ada berkas lain bila perlu. Mirna menoleh tajam pada Raka dan Togar, lalu kembali padaku. Kau mau apa, Lesti? Menunda akad? Membatalkan? Bagus. Besok, lusa, namamu akan jadi santapan mereka. Ibu melakukan semua ini untuk melindungimu dari laki-laki yang salah, dari hidup yang memalukan. Apa tidur dengan tunanganku termasuk cara melindungi? Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari yang kurencanakan. Ruangan membeku. Napas Mirna patah. Seperti orang yang tersandung dan berusaha menegakkan diri dalam sekejap. Fitnah. Ia memukul meja kecil di sampingnya.
Kau hanya punya bisikan dari balik pintu. Suara bisa ditiru. Bayangan bisa disalahartikan. Ibu ini ibumu. Kau pikir ibu akan? Aku tidak bilang nama, potongku pelan. Dan aku tidak akan mengucapkannya hari ini. Tapi aku mencium parfummu di lorong. Aku melihat gelangmu, yang dibuat khusus itu, memantul di cahaya. Dan suaramu, suara yang dulu mengajariku doa. Tenggorokanku tercekat. Aku menelan getir yang naik dari perut. Kalau aku salah, bantah dengan jujur. Jangan dengan ancaman. Suryono melangkah ke antara kami. Kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya letih. Cukup, katanya lirih tapi utuh. Aku ayah Lesti, dan aku mendengar cukup. Hari ini, ijab tidak akan dilanjutkan. Saya tidak setuju. Togar menepuk meja. Nama keluarga kami. Nama kalian bukan urusan kami. Suryono memotongnya untuk pertama kali, dan suaranya mengeras seperti paku yang tepat masuk ke kayu. Putriku berhak menunda. Kalau kalian menghargai martabat, kalian tidak akan memaksa. Raka menatap sepupuku, lalu menatapku. Ada rasa kalah di wajahnya. Aku hilaf, katanya akhirnya. Suara kecil. Aku ditekan. Banyak urusan kantor. Paman. Jadi siapa yang kau tidur? Kezia mulai. Tapi aku mengangkat tangan. Kita tidak masuk ranah itu hari ini, kataku, menahan amarahnya seperti menahan gelombang. Yang jelas, kepercayaan rusak. Dan ada motif yang lebih besar dari sekadar nafsu. Mirna tertawa pendek. Sumbang. Motif? Motifmu apa? Membuat ibumu tampak buruk? Kau melupakan betapa ayahmu dulu. Oma Lastri membuka pintu tanpa mengetuk. Semua menoleh. Ia berdiri dengan daster bunga-bunga, rambut disanggul seadanya. Namun tatapannya bening. Mirna, katanya lembut. Jangan tarik masa lalu yang tidak kau mau diungkit. Ia mengangkat sebuah amplop kuning yang tampak tua. Ini surat-surat waktu dulu. Kau masih ingat? Mirna memucat. Mak, jangan. Oma menatapku, lalu Suryono, lalu seluruh ruangan. Waktu dahulu, saat Suryono tersandung, Mirna mengumpulkan bukti, menyimpan, lalu mengoyak pelan-pelan untuk memastikan ia berkuasa. Ia menelpon, mengatur, menyingkirkan perempuan itu dengan jebakan gosip. Sejak itu, Mirna percaya bahwa kebahagiaan datang dari kemampuan menggenggam leher orang lain. Oma meletakkan amplop di meja. Aku tidak buka untuk umum. Tapi aku ingin kalian tahu, polanya berulang. Jika hari ini ia melampaui batas, itu bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan kendali. Mirna memejamkan mata, bahunya turun, kemudian naik lagi dalam satu tarikan napas besar. Aku melakukan semua untuk menjaga keluargaku, katanya, kini tanpa kilah, hanya sisa kelelahan. Aku tidak akan meminta maaf atas usahaku menjaga martabat. Martabat siapa? Tanyaku, pelan. Jika aku harus menukar diriku untuk citra, itu bukan martabat, itu patung. Di luar, suara tamu seperti ombak menepuk tepian. Tatik mengetuk pelan, menyodorkan gelas air pada Oma. Rizky berdiri ragu di ambang, memegang flash disk di saku, siap jika diminta. Mas Dim menyilangkan kaki, diam namun tegang, seperti kucing menunggu langkah terakhir mangsanya. Ustaz Hussein masuk sambil mengetuk pintu seperlunya. Maaf mengganggu, katanya. Hanya ingin memastikan keputusan. Jika ditunda, saya akan umumkan dengan kata-kata yang menjaga marwah semua. Ia menatap satu persatu, berhenti lebih lama pada Mirna. Kita bisa salah. Yang membuat kita manusia adalah keinginan untuk memperbaiki, bukan menyembunyikan dengan kain baru. Togar mendesis kecil. Gagal semua rencana, gumamnya. Kupikir hanya aku yang mendengar. Raka menutup wajahnya sebentar, kemudian duduk. Suryono menepuk bahuku. Sehangat pagi yang lama tidak datang. Kau tidak sendiri, katanya. Aku menatap Mirna untuk terakhir kalinya siang itu. Aku tidak akan menyebut nama. Tapi aku menunda.
Jika kelak ada pengakuan, pintu keluarga tidak akan aku kunci rapat-rapat. Hanya saja, batas akan kubuat jelas. Mirna tidak menjawab. Ia menatap gelangnya. Cahaya kecil menari di permukaan emasnya, seperti mata yang lelah tetap ingin mengawasi. Oma mendorong amplop kuning ke arahku. Simpan. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingat bahwa siklus bisa diputus. Aku merasakan kertas tua itu di telapak tanganku. Beratnya sama dengan keputusan yang baru kubuat. Baik, kata Ustaz Hussein, menghela napas. Saya akan memberi kabar kepada hadirin. Ia membuka pintu. Suasana luar masuk. Riuh pelan. Pada saat itulah aku sadar. Rumah retak itu tidak roboh menimpaku hari ini. Ia retak, ya. Namun, untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya merayap dari celah-celahnya. Dan di ujung sana, ada ruang untuk membangun ulang, tanpa tangan yang memaksa dari balik tirai. Pengumuman penundaan akad disampaikan Ustaz Hussein dengan kalimat yang rapi dan meneduhkan. Di bawah tenda, riuh meredup menjadi bisik-bisik yang menempel di dinding. Para tamu pelan-pelan bubar. Piring kue talam kembali ke baki. Kopi mendingin tanpa sempat habis. Aku berdiri di serambi, menghirup udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Namun entah kenapa dadaku terasa lebih lapang. Kezia mendekat, menyelipkan ponsel ke tanganku. Kita perlu kendalikan cerita sebelum orang lain menulisnya untukmu, katanya. Singkat, jelas, tanpa menyebut nama. Kami duduk di kursi rotan. Jempolku menggigil, tapi aku mengetik. Kepada keluarga dan sahabat, akad kami resmi ditunda. Ini keputusan sadar, bukan kemarahan. Kami memilih kejujuran di atas tepuk tangan. Mohon doanya agar semua pihak mengambil pelajaran, tanpa saling menjatuhkan. Kezia menambahkan satu kalimat. Kami meminta ruang. Terima kasih sudah menghormati batas. Aku mengangguk. Ia unggah pernyataan itu dari akun bersama yang kami kelola untuk acara, agar tidak terasa pribadi namun tetap sah. Rizky menyusul dengan raut campuran lega dan cemas. Ia menatap sekeliling, lalu menyerahkan flash disk kecil yang dibungkus kain hitam. Ini rekaman lorong yang bersih, Kak. Juga salinan audio yang sudah disaring kebisingannya. Aku simpan cadangannya di tempat aman. Mohon maaf kalau semua ini menambah beban. Aku menggenggam bahunya. Kau justru menolongku. Matanya memerah. Aku takut dianggap mengintip. Aku menggeleng. Yang kau lakukan adalah menjaga kebenaran, bukan mengintip hidup orang. Ia menghela napas, lalu undur diri untuk membereskan kabel. Wajahnya masih muda, namun hari ini ia tampak berumur beberapa tahun. Di ruang tengah, keluarga berkerumun kecil-kecil, menahan rasa ingin tahu dengan sopan. Oma Lastri duduk dengan tenang, sesekali menatapku seolah mengirim tenaga dari kejauhan. Suryono menyapaku pelan, mengajakku ke kamar kerja. Pintu ditutup. Ia duduk, meremas-remas tangan. Nak, katanya, ayah mau bicara tentang kesalahan lama. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Dulu, ayah pernah tergelincir. Ucapnya, mata menatap lantai. Bukan kebanggaan untuk diceritakan. Sejak itu, rumah kita berubah. Ibumu tidak pernah benar-benar memaafkan, hanya mengarsipkan. Ia menjaga keluarga dengan cara yang keras. Ayah salah, dan ayah menyesal. Tapi mendengar apa yang terjadi, ayah tak bisa diam. Kau tidak boleh jadi korban dari takutnya orang tua mempermalukan diri. Aku merasa ada sesuatu yang hangat merayap di dada. Terima kasih, Yah. Ia mengangguk. Suaranya hampir pecah. Kalau kau memilih membatalkan, ayah di belakangmu. Kalau kau memilih menunda untuk ruang penyelesaian, ayah juga di belakangmu. Yang penting, jangan tukar hatimu dengan Citra. Kami kembali ke serambi. Kezia memperlihatkan ponselnya. Unggahan barusan dipenuhi tanggapan, doa, rasa penasaran, juga beberapa komentar pedas. Ia mematikan kolom komentar. Biar tenang, ujarnya. Kita tidak perlu pasar. Mirna berjalan lewat.
Wajahnya kaku bagai topeng yang baru dilepas. Ia berhenti sejenak di depanku. Kau puas? Tanyanya. Semua mata menilai kita. Aku menatapnya. Aku tidak mencari penilaian. Aku menghindari kebohongan. Ia mendengus. Mata berkaca-kaca tapi tak jatuh. Ibu melakukan ini agar kau tidak hancur di tangan laki-laki yang salah. Ia mendekat. Suaranya menipis. Kalau kau mengikuti arah ibu, besok semuanya bisa beres. Ibu bisa atur. Orang-orang akan lupa. Orang lupa, tapi luka tidak, jawabku. Dan aku lelah diatur. Mirna menegang, lalu melengos. Aku melihat punggungnya menjauh. Tegak, tetapi seperti membawa beban yang tak diakui. Sore merayap. Beberapa kerabat menyalami. Sebagian hati-hati. Sebagian berbisik mendoakan. Tatik sibuk mengarahkan panitia membongkar tenda setengah, menyisakan ruang untuk keluarga inti. Ia menyodorkan air hangat padaku. Yang kuat, enduk. Katanya, mata teduh. Kabar akan berhembus seminggu, 2 minggu, lalu reda. Yang tinggal cuma kompas di dadamu. Menjelang maghrib, Mas Di mengirim berkas lewat surel. Ringkasan alur uang dari perusahaan cangkang ke firma Raka, daftar hubungan dengan proyek tanah sengketa, dan satu catatan, ada pola pengalihan isu. Pernikahanmu dirancang sebagai tameng. Aku membacanya cepat. Benda-benda di sekitarku tampak lebih jelas. Motif tikar, garis retak halus di vas, bayang-bayang senja di dinding. Seolah semua hal menuntut kejujuran bentuknya masing-masing. Malam turun. Rumah menipis menjadi keluarga inti dan beberapa sahabat. Ustaz Hussein pamit dengan kalimat sederhana. Menunda bukan kalah, kadang itu cara menolak kalah. Aku mengantarnya sampai teras. Udara membawa wangi tanah basah. Raka datang setelahnya, tanpa rombongan. Wajahnya letih, dasinya longgar. Ia berhenti 2 langkah dariku. Boleh bicara? Tanyanya. Aku mengangguk. Mengajaknya duduk di bangku kayu. Kami diam lama, mendengarkan suara kriket. Juga jarak yang kini keras kepala berdiri di antara kami. Aku salah, katanya akhirnya, pelan. Bukan hanya soal semalam. Ia menatap tanah. Aku membiarkan pamanku mengatur hidupku. Aku berpikir menikah cepat akan merapikan citra, menguatkan posisiku di firma. Aku bodoh. Aku menunggu. Ia melanjutkan dengan suara lebih rendah. Kalau kamu mau, kita bisa menikah diam-diam. Tanpa pesta. Kita umumkan nanti saat semua teduh. Aku akan memutus jarak dengan paman. Bereskan urusan firma. Aku janji. Aku tidak mau sembunyi. Potongku. Halus tapi tegas. Pernikahan bukan tempat menimbun bangkai. Ia menatapku. Putus asa meraba jalan. Aku bisa berubah, katanya. Berubahlah, ujarku. Tapi jangan jadikan aku jembatannya. Aku berdiri. Aku butuh batas untuk menarik napas. Kau pun perlu waktu untuk menebus dirimu sendiri, tanpa aku sebagai alih topik. Ia berdiri juga, memegang udara seolah mencari sesuatu untuk dicekal. Beri aku kesempatan. Aku memandang bola matanya yang berkabut. Pernah ada rumah yang ingin kubangun di sana. Tapi malam ini aku melihat dindingnya lembab dan perlu dijemur, bukan dihuni. Kesempatan adalah pintu, kataku. Tapi ingselnya bukan aku yang pasang. Aku mengantar Raka sampai pintu pagar. Ia menunduk, mengucapkan maaf yang panjang tapi terasa pendek. Ketika ia melangkah ke trotoar, aku menutup pintu perlahan. Bunyi kait besi menutup seperti garis akhir. Di balik pagar, lampu jalan menyalakan sepetak cahaya. Aku berdiri menatapnya sebentar, lalu berbalik masuk. Rumahku hening, di ruang tengah. Oma Lastri tertidur dengan napas teratur. Suryono membaca doa pendek. Kezia menyelimuti pundakku. Malam ini, pintu kututup bukan untuk membenci, melainkan untuk menyelamatkan diriku. Dan esok, jika badai masih berputar, biarlah aku berdiri tegak. Dengan bukti, dengan batas, dengan suara yang akhirnya kumiliki sendiri. Keesokan harinya,
Udara terasa seperti kaca, bening tapi tajam. Sejak subuh, ponselku berdenting tanpa henti. Unggahan kami tentang penundaan akad sudah tersebar ke berbagai telinga dan tangan. Ada doa, ada tudingan, ada simpati, ada cemooh. Kezia yang memegang gawai dari tadi menatapku dengan alis terangkat. Kita tutup lagi komentar. Ya, biar tidak jadi arung jeram. Aku mengangguk. Suryono membawa teh hangat, menaruhnya di meja makan. Minum dulu, katanya. Matanya lelah tapi tenang. Hari ini mungkin lebih berisik daripada kemarin. Benar, menjelang siang, sebuah surat elektronik masuk ke kotak masuk bersama. Logo kantor hukum besar di sudut. Kalimatnya dingin dan rapi. Somasi terhadap unggahan yang dianggap mencemarkan nama baik. Diminta permintaan maaf terbuka dalam 24 jam. Kezia mendesis kecil. Ini bukan gaya Raka menulis. Ini gaya Togar. Gumamnya. Aku menarik napas. Kita tidak menyebut nama siapapun. Kita hanya bilang menunda. Kezia mengangguk. Somasi seperti ini kadang bukan untuk menang perkara, tapi untuk menakut-nakuti. Agar kau mundur. Mas Dim muncul lewat pintu samping, membawa map lebih tebal. Persis. Katanya. Karena itu kita harus bergerak duluan. Ia membentang lembar demi lembar di meja. Bagan uang, fotokopi akta perusahaan, catatan transaksi. Aku dan temanku mengendus satu pola. Proyek tanah sengketa di pinggiran kota. Ada pemalsuan dokumen. Ada suap yang mengalir lewat perusahaan cangkang. Nama penerima kuasa di beberapa berkas. Raka. Di balik layar. Togar. Jantungku berdegup. Bukan karena kaget. Tetapi karena kepingan-kepingan yang kemarin hanya kujajarkan. Kini berhimpit rapat. Jika ini kita buka, nama keluarga juga akan terbawa, kataku pelan. Mas Dim menatapku lurus. Kita tidak perlu membuka semuanya ke publik. Cukup ke pihak yang berhak. Aku sudah menyiapkan draft laporan untuk penyidik. Tapi aku tidak akan kirim tanpa persetujuanmu, karena akan menyeret hari-harimu ke ruang pemeriksaan dan sorotan. Ini urusan besar. Aku memandang jendela. Matahari mengiris halaman belakang. Bayangan pohon jambu bergetar di dinding. Kirim, kataku akhirnya. Kebenaran yang hanya disembunyikan akan membusuk. Baik. Mas Dim menyelipkan draft ke map. Tapi ada satu lagi. Kita harus mengendalikan narasi. Mereka menyebutmu pembohong, histeris, gadis ketakutan menjelang akad. Kita perlu saksi tak terduga. Sesuatu yang tidak bisa dibungkam. Seakan menjawab, Tatik masuk terburu-buru, membawa rantang. Aku nyangking sayur lodeh, biar kalian makan. Katanya dulu untuk memecah tegang. Lalu ia menurunkan suara. Aku tak sengaja dengar dari petugas hotel yang suka curhat di warung. Bu Mirna sudah beberapa kali datang ke sana dalam 2 bulan terakhir. Katanya ketemu keponakan buat urusan acara. Jamnya mirip-mirip. Sering pakai tangga darurat supaya tak ketemu resepsionis. Aku tak mau suzon, tapi kok ya pas. Aku menatapnya. Mbak Tatik, kau yakin? Tatik mengangguk. Hati-hati. Namaku jangan disebut. Aku hanya tidak ingin kalian dilindas truk besar tanpa sempat menepi. Ucapan Tatik seperti paku tambahan menahan papan. Bukan untuk memaku orang, melainkan agar jembatan tak ambruk. Terima kasih, kataku. Ia tersenyum tipis. Yang penting, kamu makan. Orang lapar gampang diombang-ambing. Siang merambat. Mirna pulang dari arisan lingkungan dengan wajah menegang. Begitu melihat map di meja, suaranya meninggi. Kalian menyusun berkas untuk melawan siapa? Keluarga sendiri. Ia mencibir. Somasi itu wajar. Orang menjaga nama. Kita semua punya nama. Jawabku. Tapi ada harga yang tak bisa dibayar dengan nama. Nurani. Kalimatku membuatnya semakin tegang. Nurani? Kau mengajariku Nurani. Ia maju, menuding map. Ini akan menyeret semua orang. Apa kau tidak kasihan pada ayahmu? Pada Oma? Suryono berdiri, mendekat. Cukup. Mirna.
Sudah cukup menakuti anak. Mirna menoleh. Tangannya bergetar. Kau diam saja sejak kemarin. Sekarang sok jadi pahlawan. Nada suaranya patah. Kalian akan menertawakan aku. Aku maju satu langkah. Tidak ada yang ingin menertawakan ibu, kataku pelan. Yang ingin kami lakukan adalah menutup pintu kebohongan. Jika ibu merasa tertawa orang adalah maut, barangkali karena ibu terlalu lama hidup dari wajah yang ditampilkan. Mirna menatapku tajam, lalu memalingkan wajah. Aku pusing, ucapnya, tangan menekan kening. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu keras. Sesaat kemudian dari dalamku dengar bunyi barang jatuh. Aku refleks berlari. Ketika pintu terbuka, ternyata bukan Mirna yang roboh, melainkan Oma Lastri yang baru saja berdiri di ambang hendak mengetuk, kehilangan keseimbangan karena terdorong pintu. Oma! Aku memeluknya. Napasnya terengah, wajahnya memucat. Kami menolongnya ke ranjang tamu. Tatik panik menelpon ambulans, tapi Oma menahan tanganku. Jangan, aku hanya pusing sebentar, bisiknya. Air putih. Suryono mengambilkan air. Mirna mendekat dengan wajah pucat. Benar-benar pucat, bukan topeng. Maaf. Suaranya serak. Oma menatapnya. Lemah tapi bening. Dengar, Mirna, katanya pelan. Kau tidak sedang diserang. Kau sedang dimintai berhenti menyerang. Ia menoleh padaku, menggenggam jemariku erat. Lesti, pilih dirimu, lalu maafkan secukupnya. Secukupnya. Paham? Maaf bukan untuk membiarkan orang mengulang. Maaf adalah pintu untukmu melangkah tanpa beban. Aku menahan air mata. Iya, Mah. Oma menutup mata sejenak. Napasnya mulai teratur. Kami memindahkannya ke kamar, memanggil perawat langganan untuk berjaga. Mirna duduk di kursi, diam. Wajahnya seperti kertas yang baru disobek lalu ditempel lagi, tidak rapi. Menjelang sore, Mas Dim kembali dari kantor pengacara tempat ia menitipkan laporan. Sudah masuk jalur, katanya singkat. Kita tidak tahu kapan bergerak, tapi bola sudah bergulir. Ia menatapku. Bersiap untuk badai kecil. Gosip, pesan berantai, mungkin juga ajakan damai palsu. Aku berdiri di teras, memandang langit yang berubah ungu. Di kejauhan, suara azan maghrib memanggil yang resah pulang. Aku tahu malam ini mungkin akan panjang, tapi kata-kata Oma masih menggema. Pilih dirimu, lalu maafkan secukupnya. Bukan dendam, bukan amnesia, melainkan batas. Dan di ambang pintu itu, aku memilih berdiri. Ruang tamu kami disulap menjadi ruang musyawarah. Kursi-kursi disusun melingkar. Meja kecil di tengah menampung map, segelas air, dan kain penutup tipis. Jendela dibuka. Tirai bergerak pelan ditiup angin sore. Ustaz Hussein duduk di kursi kepala. Wajahnya teduh. Kita berkumpul tanpa teriak, katanya membuka, agar benar menyentuh sasaran. Suryono di sebelahku. Telapak tangannya menyentuh punggung tanganku sebentar. Tanda ia ada. Mirna duduk menyilang kaki. Wajahnya rapat. Raka di hadapanku. Kemejanya kusut di siku. Mata sembab. Togar mengambil tempat seolah ruang ini kantornya. Menyandarkan badan dengan percaya diri. Kezia berdiri dekat lemari. Ponsel siap. Mas Dim menaruh map di meja. Mengangguk pada Ustaz Hussein. Di kamar belakang, Oma Lastri beristirahat. Pintu setengah terbuka. Perawat duduk berjaga. Ustaz Hussein menunjukku. Anak Nda Lesti, mulailah dengan seterang yang kau sanggup. Aku menatap wajah-wajah itu, lalu bernapas. Saya menunda akad karena tidak sanggup memulai rumah dari kebohongan. Saya tidak menyebut nama, tapi saya membawa bukti agar kita berhenti berargumen di udara. Kezia memberi isyarat. Rizky, yang sejak tadi berdiri di ambang, melangkah maju, mengeluarkan flash disk. Ia memasangnya pada gawai di televisi ruang tamu. Gambar lorong hotel muncul, hitam putih. Jam digital di pojok layar bergerak. Terlihat Raka keluar lift, menengok kanan kiri, menuju kamar 708. 2 menit setelahnya,
Seorang perempuan bermantel selendang datang dari tangga darurat, menoleh cepat, lalu menyusul masuk. Tidak ada wajah. Tapi saat tangan perempuan itu meraih gagang, gelang emas bermotif parang memantul cahaya lorong. Apa-apaan ini? Togar mendengus. Siluet? Bayangan? Kekanak-kanakan. Tak perlu marah, kata Ustaz Hussein lembut. Kita lihat sampai akhir. Rizky memutar potongan audio. Derit pintu. Napas. Panggilan senyap. Raka. Mirna menegang. Suryono menatap lantai. Rahangnya mengeras. Aku menutup mata sesaat. Lalu membukanya lagi. Kalau ini belum cukup, Mas Di menyela. Membuka map. Ada catatan lain. Ia menghamparkan fotokopi akta pendirian perusahaan cangkang, alur uang, dan tanda tangan penerima kuasa. Ini urusan terpisah dari urusan hati, tetapi benang merahnya sama, pengaturan citra. Pernikahan ini direncanakan sebagai kain penutup sengkarut izin tanah. Nama Raka tercatat sebagai penerima kuasa di beberapa dokumen. Paman Togar. Cukup. Togar membanting sandaran kursi. Kau bukan penyidik. Mas Dim tidak mundur. Saya jurnalis. Tugas saya menyala ketika seseorang mencoba memadamkan lampu. Mirna menghela napas panjang, kemudian menatapku. Baik, anggaplah rekaman itu benar. Wanita itu merapatkan selendangnya. Suara menurun. Apa kau mau hancurkan ibumu di depan semua orang? Kau ingin aku berlutut, begitu? Aku menggeleng. Aku minta kejujuran. Suaraku nyaris berbisik, tapi tajam. Kau bisa meminta maaf di rumah ini, tanpa sorak-sorai, tanpa kamera. Aku tidak ingin menistakanmu. Aku ingin menghentikanmu. Mirna menahan air mata, tapi lidahnya masih berbilah. Kau tak akan mengerti kenapa seorang ibu melampaui garis. Kau belum menjadi ibu. Justru karena aku anakmu, jawabku. Aku tahu saat kau memeluk untuk menguasai, bukan melindungi. Sunyi, Tatik yang dari tadi di dapur melangkah masuk dengan ragu, membawa kotak kecil. Maaf saya menyela, katanya. Saya hanya saksi kecil. Gelang yang direkaman itu, saya yang mengantar Bu Mirna membelinya. Di pasar lama, pengrajin Pak Wiryo. Waktu itu dibuat khusus satu pasang, motif parang. Pak Wiryo meninggal tak lama sesudahnya. Ibaratnya, gelang itu cuma satu di kampung ini. Semua menoleh pada Mirna. Ia menutup telinga sekejap, lalu membuka. Kau ikut-ikutan, Tik? Kau makan di rumahku tiap rapat panitia. Tatik menunduk. Justru karena saya makan di rumah ini, saya malu kalau diam. Ustaz Hussein menautkan jari. Bu Mirna, tidak ada pengadilan di sini. Yang ada hanya cermin. Apa yang ibu lihat? Mirna menatap gelangnya sendiri, yang hari itu, anehnya, tidak ia pakai. Pundaknya merosot. Aku, salah, katanya lirih. Hanya terdengar oleh kami yang dekat. Aku takut anakku jatuh ke laki-laki salah. Aku pikir kalau aku yang menguasainya, aku bisa memastikan semua aman. Tapi aku, suaranya pecah. Aku menyeberang jurang dan mengira itu jembatan. Suryono memejam mata, lalu berdiri. Terima kasih kau mengakui, katanya pelan. Tapi pengakuan tidak menambal semua. Ada kepercayaan yang rontok. Raka, yang sejak tadi dia membatu, tiba-tiba bersuara, putus asa. Aku bersalah. Ia menunduk menatap lutut. Aku mengikuti paman. Aku menukar hatiku untuk posisi. Semalam, aku lemah. Kata-kata itu seperti kerikil tumpah dari mulutnya. Aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku tetap meminta. Maafkan. Aku memandangnya lama. Maaf bisa kuberi, kataku. Raka mengangkat wajah, setitik harap. Tapi tidak sekarang. Dan tidak berarti kita melanjutkan. Maaf bukan tiket. Togar tertawa pendek. Sinis. Semua melodrama. Sementara di luar sana, proyek harus berjalan. Kalian pikir polisi akan peduli pada rekaman siluet?
Ia menepuk map Mas Dim. Itu kertas. Aku punya kertas yang lebih tebal. Mas Dim tersenyum tipis. Kertas kami sudah berjalan ke meja yang tepat. Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan tanda terima elektronik dari kantor penyidik. Dan ini bukan soal siluet. Ini soal akta, aliran uang, tanda tangan. Mirna menutup wajah, bahunya berguncang. Untuk pertama kali, aku melihat ibuku bukan sebagai menara pengawas, melainkan manusia yang basah kuyup di tengah hujan yang ia sangka akan ia kendalikan. Ustaz Hussein berdiri, merapikan sorbannya. Baik, putusan rumah ini, akad ditunda tanpa batas. Anaknda Lesti berhak menentukan arah hidupnya tanpa tekanan. Anaknda Raka menanggung akibat etik di pekerjaannya. Dan jika ingin menebus, lakukan lewat perbuatan baik, bukan pintas. Bu Mirna. Ia berhenti, menatap ibuku lembut. Mintalah waktu, bukan panggung. Kebenaran menyakitkan, tapi ia dokter yang tidak bisa disuap. Dari luar, bunyi peluit dan sirene menyelinap masuk. Kami saling memandang. Jantungku mempercepat langkahnya. Tatik melongok ke gerbang. Ada mobil dinas. Gumamnya. Mas Dim menarik napas. Menatap Togar. Lelaki itu untuk pertama kalinya tampak kehilangan tempat menaruh dagunya. Sirene mendekat. Memecah sore yang tadinya hanya retak menjadi benar-benar pecah. Sirene berhenti di depan rumah seperti garis bawah pada kalimat panjang. Petugas memasuki halaman dengan sopan, membawa map dan surat tugas. Togar berdiri, mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Kita bisa bicarakan di kantor saya, katanya. Petugas menunjukkan surat penangkapan atas dugaan korupsi, pemalsuan dokumen perizinan, dan gratifikasi. Dunia yang selama ini disandarkan Togar pada kertas-kertasnya berbalik menjadi buktinya sendiri. Ia menoleh ke Raka. Tidak ada sandaran di sana. Kami menyaksikan tanpa sorak. Hanya keheningan yang mengantar. Pagar menutup. Mobil dinas melaju. Menyisakan bau asap pendek. Dan hampa yang anehnya terasa bersih. Sore itu, Ustaz Hussein menutup pertemuan dengan doa singkat. Lalu menepuk bahuku. Kalau suatu saat kau ingin menyambung janji lagi, dengan siapapun, lakukan karena kau berdiri teguh. Bukan karena kau dikejar bayang-bayang. Aku mengangguk. Kata-kata itu tidak mengikatku pada hari ini, tetapi mengizinkanku memiliki hari esok. Minggu-minggu berikutnya bergerak lambat, namun pasti. Media lokal menulis tentang perkara tanah sengketa. Nama Togar muncul di halaman depan, sementara firma hukum Raka diumumkan sedang dalam pemeriksaan etik. Raka menghubungiku sekali, pesan pendek. Aku akan bertanggung jawab. Maaf. Aku membalas, bertanggung jawablah, bukan untukku, tapi untuk orang-orang yang tanahnya kau sentuh. Setelah itu, sunyi yang sehat tumbuh di antara kami, jarak yang akhirnya menjalankan tugasnya sebagai pagar, bukan sebagai tembok penjara. Mirna berhenti menghadiri arisan dan rapat lingkungan. Sehari, ia menerima surat dari organisasi sosial tempat ia menjadi pengurus, diminta menjelaskan kabar yang beredar. Ia duduk di meja makan, menatap huruf-huruf itu lama, lalu berkata lirih, "Aku akan mundur." Tidak dramatis, tidak ada bantahan. Ia menyerahkan kartu pengurus seminggu kemudian. Para tetangga yang dulu sering datang meminta pendapatnya kini lewat tanpa singgah. Bukan hinaan yang datang, melainkan dingin. Karma sering berjalan tanpa dram. Ia datang sebagai sepi. Oma Lastri pulih perlahan. Setiap sore kami duduk di teras, menatap anak-anak tetangga berlarian. Kau sudah memilih, kata Oma. Tinggal menanam. Aku mulai menata rencana, menutup sementara pekerjaanku di studio arsitek interior yang lama, mengganti namanya, dan membuka sayap baru, ruang kerja kecil yang menerima siswi magang perempuan dari kampung, tempat aman untuk belajar menggambar, memegang meteran, menawar harga kayu, dan berkata tidak jika klien melewati batas. Kezia tertawa ketika mendengar idenya. Itu namanya bukan studio, itu rumah perlindungan bersayap. Seluruhnya. Rizky menawarkan memotret katalog secara cuma-cuma. Tatik menghibahkan meja kerja milik almarhum suaminya.
Suryono, dengan bangga yang tidak ia sembunyikan, memasang papan nama di pagar, Atelier Lesti. Pada suatu pagi, amplop coklat datang, tulisan tangan rapi di depan, Mirna. Aku menatapnya lama sebelum membuka. Surat itu tidak panjang, tapi juga tidak singkat. Ia menulis tentang takutnya menjadi bahan tertawaan, tentang luka lama yang menjadikannya penjaga berlebihan. Di tengah-tengah, ia mengaku tanpa alasan, kalimatnya jernih. Aku menyeberangi garis yang kubuat sendiri. Aku minta maaf, bukan untuk minta kembali ke panggung, tapi agar kau tidak membawa batu ini seumur hidup. Aku membaca 2 kali. Di ujung, ada kalimat yang mengembalikan napas. Kalau kau tidak ingin bertemu dulu, aku terima. Aku akan belajar diam. Aku membalas malam itu juga. Aku memaafkan, tapi batas tetap ada. Kita bisa bertemu ketika kau siap duduk, bukan berdiri di atas. Setelah kukirim, tidak ada beban yang tiba-tiba hilang. Tetapi rasa getir di lidahku menipis. Barangkali beginilah bentuk maaf yang secukupnya, seperti kata Oma, bukan jembatan, melainkan jembatan kecil untuk diriku sendiri menyeberang. Beberapa bulan berlalu. Kasus Togar jalan di pengadilan. Saksi datang dan pergi. Tak ada lagi sirene di depan rumah kami, tapi ada bunyi palu kecil di bengkel kayu. Meja belajar untuk siswi-siswiku. Raka Kutahu mulai mengambil perkara bantuan hukum untuk warga yang tanahnya diganggu. Ia mengirim kabar lewat Mas Dim, bukan kepadaku langsung. Mungkin itu caranya menebus, kata Mas Dim. Aku mengangguk. Karma tidak selalu memukul. Kadang ia menyuruh orang memikul. Suatu senja yang anginannya manis, aku berjalan sendirian ke aula kecil di belakang rumah, tempat tenda akad dulu dipasang. Kursi-kursi telah diangkut, kain putih dilipat. Di tengah aula kosong, ada mikrofon berdiri sendirian. Kabelnya melingkar seperti ular yang sudah mengantuk. Aku menghampiri, menyalakan pengeras suara kecil. Dinding memantulkan bunyi dengung lirih. Suara pembuka bagi siapapun yang hendak bersuara. Aku menggenggam mikrofon itu, benda yang dulu membuat seluruh ruangan menahan napas. Suaraku memantul ringan. Di hadapan janji, ucapku pelan. Aku memilih diriku. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kalimat itu menemukan rumahnya. Pernikahan tanpa martabat bukan rumah. Dengung berhenti, lalu kembali lirih, seperti menyetujui. Aku menaruh mikrofon, mematikan saklar. Ketika keluar, halaman disiram cahaya keemasan. Kezia datang membawa risoles. Rizky di belakangnya menenteng kamera. 2 anak kecil, Ziva dan Arka, berlari ke arahku, minta diajari menggambar rumah. Rumah seperti apa? Tanyaku. Yang pintunya tidak terkunci, jawab Ziva. Kami tertawa. Aku mengambil pensil, membuat garis pertama di kertas. Dinding, jendela, pintu yang terbuka ke taman. Anak-anak menambahkan matahari dan burung-burung. Suryono berdiri di beranda, menautkan kedua tangan, wajahnya teduh. Di baliknya, Mirna tampak sebentar di ambang. Ia tidak melangkah keluar. Ia hanya berdiri, menatap kami, lalu menunduk dan mundur. Tidak ada kata, tidak ada isyarat. Kadang, penebusan dimulai dengan tidak memerintah. Malam turun. Lampu halaman menyala. Di dinding ruang kerja tergantung papan kecil dengan kalimat yang kutulis untuk siswi-siswiku. Kamu tidak perlu terburu-buru menjadi rumah bagi orang lain. Bangun dulu pondasimu. Aku merapikan pensil, menutup buku pesanan, mematikan lampu satu persatu. Di depan pintu, aku berhenti, menatap sebentar langit yang bersih. Tidak ada sorak, tidak ada trompet. Hanya detak jantung yang kembali pada ritmenya sendiri. Aku menutup pintu. Kali ini, bukan untuk mengurung, melainkan untuk istirahat. Besok, pintu ini akan kubuka lagi, bukan untuk panggung, melainkan untuk hidup yang tidak lagi takut pada cermin. Ibuku tidur dengan tunanganku pada malam sebelum akad